Terimalah salam damai dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita tentang kitab suci agama Buddha. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah kitab suci agama Buddha, yaitu sejarah dari Tripitaka. Namun sebelum kita melanjutkan kepada sejarah dari Tripitaka, Teacher akan sedikit mengulas materi kita di pertemuan yang lampau, di mana kita telah mempelajari tentang Tripitaka dan bagian-bagian dari Tripitaka. Yang pertama, kenapa kitab suci agama Buddha disebut sebagai Tipitaka atau Tripitaka? Tipitaka atau Tripitaka itu berasal dari dua kata, yaitu ti atau tri yang berarti tiga, dan pitaka yang berarti keranjang atau bagian atau kelompok. Jadi kitab suci Tripitaka yaitu kitab suci agama Buddha yang terdiri atas tiga bagian atau tiga kelompok. Kitab suci Tripitaka ini merupakan kumpulan khotbah yang disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun, yaitu dari usia 35 tahun di mana Buddha mencapai penerangan sempurna dan kemudian membabarkan khotbahnya yang pertama kepada 5 petapa yang kemudian kita kenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta, hingga pada usia 80 tahun ketika beliau Mahaparinibbana dengan sutta yang terakhir yaitu Mahaparinibbana Sutta. Dikatakan terdiri atas tiga bagian atau tiga kelompok karena Tripitaka ini terdiri atas 1. Vinaya Pitaka, 2. Sutta Pitaka, dan 3. yaitu Abhidhamma Pitaka. Kemudian bagaimana munculnya atau awal mula adanya Tripitaka atau Tipitaka? Jadi Tripitaka atau Tipitaka sebagai kitab suci agama Buddha ini muncul setelah Buddha Mahaparinibbana, yang mana diawali dari satu peristiwa pada saat Buddha Mahaparinibbana terjadi saat 1 minggu setelah Buddha Mahaparinibbana, yang mana ketika sebagian besar dari murid Buddha, terutama bagi mereka yang belum mencapai tingkat pencerahan sempurna, ini masih bersedih dan meratap tangis karena merasa kehilangan Buddha sebagai guru agung yang bijaksana, yang selalu membimbing mereka semua. Namun, pada momen ketika banyak dari siswa yang sedang bersedih tersebut, ada satu orang biku yang kemudian mengucapkan kata yang tidak pantas. Biku ini bernama Subhada. Subhada ini merupakan seorang biku dengan usia yang sudah tua, tetapi beliau baru atau belum lama untuk ditahbiskan menjadi seorang biku. Beliau berucap seperti ini: "Cukup sahabat, jangan bersedih, jangan meratap. Petapa agung sudah tiada. Kita sudah lagi tidak dipersulit dengan kata-katanya. Ini boleh engkau lakukan, ini tidak boleh dilakukan. Sekarang kita boleh melakukan apapun yang kita sukai dan tidak perlu melakukan apapun yang kita tidak sukai." Dari sinilah kemudian muncul gagasan-gagasan untuk melakukan sidang atau melakukan pertemuan antara para biku. Dengan tujuan apa?
dengan tujuan untuk tetap melestarikan dan memurnikan ajaran Buddha. Setelah ini kemudian akan ada proses di mana awal mula sejarah dari adanya Tripitaka. Diawali dengan sidang konsili yang pertama atau sidang Samaya yang pertama atau konsili 1. Sidang Sangha yang pertama atau konsili yang pertama ini dilatar belakangi adanya ucapan yang tidak pantas dari Subhada. Kemudian Biku Mahakasapa menyadari bahwa ada bahaya yang akan mengancam kemurnian dari Dharma dan Winaya. Biku Mahakasapa kemudian mengkoordinir 500 biku arahat untuk melakukan pertemuan. Di antaranya yaitu ada yang Arya Ananda atau Biku Ananda yang telah mencapai tingkat kesucian arahat sebelum konsili dimulai. Konsili Buddhis yang pertama ini sendiri kemudian dipimpin langsung oleh Biku Mahakasapa. Ya, kita tahu ya, Biku Mahakasapa adalah biku yang melakukan pradaksina sebelum akhirnya api perabuan dari Buddha menyala dengan sendirinya. Tujuan dari adanya konsili yang pertama yaitu menghimpun kembali ajaran Buddha. Nah, waktu pelaksanaan dari konsili ini yaitu 1 bulan setelah Buddha Maha Parinibbana, yaitu masih di tahun 543 sebelum Masehi. Tempat dari konsili yang pertama ini yaitu bertempat di kota Rajagaha, tepatnya di Goa Satapani di sisi Gunung Webrara. Penyokong dan pendana dari sidang konsili yang pertama ini adalah Raja Ajatasattu dari Magadha. Beliau menyokong seluruh keperluan dari para biku selama pertemuan ini berlangsung. Kemudian hasil dari konsili Buddhis yang pertama yaitu 1. Biku Ananda mengulang kembali Dharma. Karena kita tahu Biku Ananda adalah pendamping setia dari Buddha kemanapun Buddha pergi, dan juga beliau dikenal sebagai Bandarika Dhamma atau Bendahara Dharma karena beliau memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam mengingat. Di samping itu beliau juga memiliki keistimewaan yang mana ketika Buddha membabarkan Dharma dan pada momen itu Biku Ananda tidak ada, maka Buddha harus mengulang atau menyampaikan kembali kepada Biku Ananda. Maka disitulah Biku Ananda dipilih sebagai biku yang mengulang kembali Dharma. Kemudian yang kedua yaitu Biku Upali bertugas untuk mengulang kembali Winaya. Kenapa? Karena Biku Upali adalah biku yang sangat tekun dan disiplin dalam pelaksanaan Winaya atau dalam pelaksanaan sila-sila yang ada pada Winaya bagi para biku. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan gugatan kepada Biku Ananda. Kenapa kemudian ada gugatan kepada Biku Ananda? Di antaranya karena Biku Ananda dianggap tidak meminta Buddha untuk tinggal lebih lama di bumi atau di dunia ini. Kemudian karena Biku Ananda tidak meminta Buddha menjelaskan secara rinci tentang 10 peraturan yang boleh dihilangkan dari bagian Winaya. Kemudian hasil yang keempat yaitu memberikan hukuman kepada Cana atas kesombongan dan ketidaksopanannya. Dari konsili yang pertama ini belum dilakukan secara tertulis. Jadi pengulangan hanya dilakukan melalui ucapan atau hanya dilakukan secara lisan, belum tertulis. Nah, kemudian berlanjut pada sidang Sangha yang kedua atau konsili yang kedua. Konsili yang kedua ini bertempat di Wihara Walukarama di dekat kota Wesali.
Waktu pelaksanaan yaitu 100 tahun setelah Buddha parinibbana atau di tahun 433 sebelum Masehi. Peserta yaitu 700 biku, baik yang sudah mencapai tataran kesucian atau yang belum mencapai tataran kesucian. Dipelopori oleh biku Yasa, dan konsili yang kedua ini dipimpin oleh biku Rewata. Latar belakang dari konsili yang kedua ini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai peraturan-peraturan kecil dalam winaya oleh sekelompok biku dari suku Waji di Wesali. Hasil dari konsili yang kedua, yang pertama, dalam pelaksanaan itu, biku Sabakamin ini menjawab tentang peraturan-peraturan dasar dalam winaya. Kemudian tujuan dari konsili yang kedua ini adalah pengulangan dan penyempurnaan kembali Dharma dan Winaya. Dan di akhirnya atau di hasilnya dari konsili yang kedua ini yaitu Dhamma dan Winaya tetap seperti hasil pada konsili yang pertama tanpa adanya pengurangan dari 10 aturan yang dikatakan sebagai aturan kecil. Akibat dari konsili yang kedua ini yaitu terjadi perpecahan di dalam sangha menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang menginginkan perubahan terhadap winaya, yang kemudian dikenal dengan kelompok Mahasanghika, dan yang kedua yaitu kelompok yang menolak perubahan atau tetap pada hasil konsili yang pertama, yang kemudian dikenal dengan Stawirawada. Pada konsili yang kedua ini juga masih dilakukan secara lisan, belum tertulis. Kemudian dilanjutkan dengan sidang sangha yang ketiga atau konsili yang ketiga. Konsili yang ketiga ini bertempat di Wihara Asokarama di kota Pataliputa, Kerajaan Magadha. Didanai langsung oleh Raja Asoka atau Asokawardhana yang dikenal dengan Dhammasoka karena beliau sangat mendukung Buddha Dharma dan beliau juga mempraktikkan Dharma dalam kehidupannya dan dalam pemerintahannya di Magadha. Konsili yang ketiga ini dipimpin oleh Biku Moggaliputtatissa. Waktu pelaksanaan yaitu pada tahun 308 sebelum Masehi. Peserta yaitu sekitar 700 biku dengan latar belakang yaitu untuk melindungi kemurnian ajaran Buddha dari para kaum-kaum sesat. Hasil dari konsili yang ketiga yaitu yang pertama munculnya kitab Abhidhamma Pitaka, dan yang kedua yaitu mengutus Dharma Duta ke luar negeri atau keluar dari India seperti Biku Mahinda dan Bikuni Sanghamita yang merupakan anak dari Raja Asoka yang telah menjadi seorang pabacita. Beliau berdua adalah seorang misionaris Dharma yang menyebarkan ajarannya keluar dari India. Pada konsili yang ketiga ini juga belum dilakukan secara tertulis atau masih secara lisan. Jadi ajaran Buddha belum dituliskan di dalam suatu teks atau kertas atau pahatan, masih secara lisan. Kemudian berlanjut pada sidang sangha yang keempat atau konsili yang keempat. Konsili yang keempat ini bertempat di Wihara Aloka atau dikenal dengan Aluwihara di desa Matale di negara Sri Lanka pada tahun 83 sebelum Masehi atau 450 tahun setelah Buddha Mahaparinibbana. Konsili ini berlangsung selama 1 tahun, dihadiri oleh 500 biku yang terpelajar. Konsili yang keempat ini diketuai atau dipimpin oleh Biku Rakita
Tujuan dari konsili yang keempat ini yaitu menertibkan penyelewengan-penyelewengan ajaran Buddha dari para kaum Brahmanisme, dan dirasanya perlu adanya penulisan dari Tipitaka untuk melestarikan ajaran Buddha. Kenapa? Karena kemerosotan batin manusia, sehingga jika masih dilakukan secara lisan, ini akan sangat sulit untuk mengulang isi Tipitaka secara utuh. Bahkan bisa berakibat pada hilangnya ajaran Buddha, karena kemampuan manusia dan kemerosotan batin manusia yang akan sangat sulit jika Tripitaka atau isi dari khotbah Buddha itu hanya diulang secara lisan. Hasil dari konsili yang keempat yaitu yang pertama, pengulangan kembali kitab suci Tripitaka secara lisan. Dan yang kedua, dilakukan penulisan kitab suci Tripitaka pada daun lontar. Nah, disinilah awal mula munculnya Tripitaka atau kitab suci Tripitaka yang secara tertulis. Namun di tempat yang lain selain pada konsili keempat yang dilakukan di Aluwihara, ini ada konsili empat yang lain sekitar abad pertama Masehi yang didukung oleh Raja Kanishka dari Kashmir. Konsili ini didominasi oleh aliran Sarwastivada. Tujuan dari konsili ini adalah untuk mempertemukan pandangan yang berbeda dari berbagai aliran-aliran agama Buddha. Peserta dari konsili ini yaitu 500 biku yang dipimpin langsung oleh Biku Wasumitra dan wakilnya Biku Aswagosa. Hasil dari konsili ini yaitu munculnya Tripitaka dalam bahasa Sanskerta dan menyusun komentar-komentar baru terhadap Tripitaka. Setelah kita mempelajari dan memahami dari konsili pertama sampai dengan konsili yang keempat, yang merupakan sejarah dari kemunculan Tripitaka atau Tipitaka, yang mana tujuan dari konsili yang pertama sampai yang keempat ya tidak lain dan yang tidak bukan adalah untuk melestarikan Dharma dan Winaya serta menjaga kemurnian ajaran Buddha. Dengan adanya kitab suci Tripitaka, terutama yang telah tertulis secara tekstual atau secara tertulis, maka akan banyak pihak yang dapat mempelajari Dhamma dan kemudian akan membawa pada terbebas dari penderitaan dan perdamaian dunia. Jika Tripitaka mungkin tidak ditulis secara teks, keberlangsungan ajaran Buddha mungkin tidak bertahan lama. Tetapi kita harus berterima kasih kepada para pendahulu kita, para pejuang Dhamma, yang mana mereka telah memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk melestarikan kitab suci Tripitaka atau melestarikan ajaran Buddha. Bagaimana kemudian kita berterima kasih? Pelajarilah Dhamma dengan baik dan benar dan praktekkan di dalam kehidupan ini. Kemudian selain dari 4 konsili di atas, ini ada beberapa konsili yang lain yang tercatat di dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Yang selanjutnya yaitu adanya konsili yang kelima. Konsili yang kelima ini bertempat di Mandalay di Myanmar pada tahun 1871. Peserta konsili yang kelima ini yaitu 2.600 biku aliran Theravada, dipimpin oleh Biku Jagara Bingsa dengan Raja Mindon sebagai pendukung dan penyokong dana. Tujuan dari konsili yang kelima ini adalah untuk melestarikan ajaran Buddha atau melestarikan Tipitaka pada Batu Pualam. Hasil dari konsili yang kelima ini yaitu isi dari kitab suci Tipitaka yang merupakan ajaran Buddha ini terpahat pada
729 batu pualam dengan komposisi 111 potong batu berisi Winaya Pitaka, 410 potong batu ini berisi tentang Sutta, 208 potong batu ini berisi tentang Abhidhamma. Pemahatan ini sendiri berlangsung selama 7 tahun, 6 bulan, dan 14 hari. Setelah selesai menulis ulang atau memahat pada batu pualam, kemudian dilakukan pembacaan ulang dan koreksi dari kitab yang telah ditulis pada batu pualam ini, dan pembacaan ini membutuhkan waktu selama 5 bulan dan 3 hari. Selanjutnya ada konsili yang keenam. Konsili yang keenam ini terjadi di Goa Mahapasana di Rangon, Myanmar pada tahun 1954. Peserta dari konsili yang keenam ini adalah 2.500 biku terpelajar dari berbagai negara, diantaranya Myanmar, Thailand, Kamboja, Sri Lanka, dan Laos. Tujuan daripada konsili yang keenam ini adalah untuk memurnikan Dharma atau ajaran Buddha dan untuk memajukan agama Buddha atau ajaran Buddha. Konsili ini diketuai oleh Biku Rewata dengan Biku Mahasi sebagai penanya dan Biku Mingun sebagai penjawab. Konsili yang keenam ini berlangsung selama 2 tahun dan berakhir tepat pada bulan purnama di bulan Waisak pada tahun 1956 dan bertepatan dengan peringatan 2500 tahun Buddha Maha Parinibbana. Demikianlah yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini tentang sejarah Tripitaka. Semoga Ananda semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah teacher sampaikan. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.